Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memilih, memanggil kami untuk suatu tugas mulia seperti para rasul. Sekecil apapun yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami mengenal panggilan kami dan mewartakan Kristus kemanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini. Pertama adalah bagaimana Daud yang diperlakukan tidak adil, yang menjadi sebab iri hati dari Raja Saul, dan dia tidak membunuh Raja Saul yang sudah dalam tangannya, sudah dalam pegangan tangannya. Tapi Daud tidak melakukan karena Saul adalah yang diurapi Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kisah tentang Saul dan Daud ini itu merupakan menandakan kepada kita bahwa kita harus tetap hormat kepada orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Sejahat, sehebat, sejelek-jelek apapun, mereka adalah diurapi oleh Allah, dipegang, ditentukan, dipilih, dipanggil untuk menjalankan tugas yang mulia itu. Ketaatan kita kepada Allah yang telah memilih dan memanggil mereka, terutama para imam, biarawan, biarawati, ustadz, ya, imam dalam agama tertentu, siapapun juga, pendeta dan seterusnya. Kita hormat, kita sujud hormat. Dan Yesus mengatakan, janganlah taat kepada apa yang mereka katakan, tapi mereka yang dipilih ini. Maka mari saudaraku terkasih, saya hanya minta kepada Anda, doakanlah kami para imam, doakanlah kami para biarawan, biarawati, supaya pilihan Tuhan dalam diri kami itu dapat kami bagikan kepada orang lain, supaya orang lain kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan itulah yang kami mohon, doakan kami satu kali salam Maria untuk para imam khususnya, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang dipenuhi oleh Allah, dipenuhi Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus. Saya doakanlah ketika saya sedang berbicara kepada Anda ini, doakan saya supaya saya dapat mewartakan Kristus dengan benar, dengan mulia, dengan penuh kegembiraan. Maka Paulus selalu mengatakan, doakan saya. Paulus yang adalah pemimpin gereja tertinggi minta kepada orang-orang yang di sekitar yang datang kepadanya, doakan saya. Suatu sikap yang menurut saya sangat-sangat penting dimiliki oleh kita. Ya, maka saudaraku terkasih, saya hanya mohon kepada Anda, doakan kami, doakan kami. Satu kali salam Maria untuk para imam-imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita para rasul, ya, dipilih oleh Yesus menyebut 12 rasul, bahkan satu rasul yang dianggap pengkhianat. Saudara, tidaklah mudah kita mengatakan kau dipilih. Banyak dari kita seperti Yunus yang tidak mau, kenapa saya yang dipilih? Bukan orang lain yang suci, yang murni, yang tulus. Kenapa saya? Anda bisa bayangkan Paulus yang seperti itu. Anda bisa bayangkan seperti Petrus. Para rasul yang lain orang-orang yang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa. Jadi ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi seseorang, untuk menjadi somebody, menjadi pilihan Tuhan, menjadi rasul, itu tandanya bahwa Tuhan ingin, ya, bukan apa yang ada pada saya, tetapi yang ada pada saya itu saya kembangkan. Dan ketika ada kekurangan, saya berusaha untuk panggilanku untuk menjadi kudus, untuk menjadi suci. Maka mari saudaraku terkasih, saya hanya mengajak Anda semua dipilih, kita semua dipilih. Tapi ada seseorang yang diurapi, yaitu para imam. Tangan saya diurapi oleh minyak urapan ini. Ya. Semoga tangan urapan ini menjadi tangan yang membawa berkat bagi orang lain. Doakan saya, orang yang berdosa, orang yang lemah ini, yang setiap hari datang, kerap kali renungan saya juga tidak mendalam. Aku tahu, aku merasa, ya, saya pribadi merasa ingin lepas dari tugas tanggung jawab untuk membagikan renungan-renungan harian ini. Tapi dalam batin saya, sekecil apapun yang saya bisa berikan ketika orang mendengar itu, saya tetap bersyukur. Bukan saya yang bicara,
Tapi Roh Kudus yang berbicara kepada Anda lewat mulut saya yang kotor, yang sederhana, yang tidak bisa ini. Sekali lagi kumohonkan kepada Anda, saya adalah Rasul Kristus yang dipilih. Bantu saya untuk supaya Roh Kudus yang berbicara lewat mulut saya. Anda juga dipilih. Seperti Daud dipilih dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak membunuh Raja Saul yang sudah bisa dibunuh oleh tangannya karena keiri hatian Saul. Semoga saya tidak bersikap, atau saya bersikap seperti Daud yang menghormati, ya, yang menghargai orang lain, bahkan orang yang jahat sekalipun. Tetap saya doakan, tetap kita doakan. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda dan semua menjadi Daud-Daud yang sungguh-sungguh memberikan hormat kepada siapapun dan tidak mengutuki mulut hatinya dan seluruh dirinya, pikirannya menjadi murni. Puritas Cordis, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.